Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah pada siang hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu lebih daripada hidup kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sampai saat ini, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami. Saatnya kami mau datang kepadamu, mau beribadah kepada Tuhan. Biar kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini berkenan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami sungguh beribadah kepada Tuhan, maka roti makanan kami diberkati oleh Tuhan. Air minuman kami diberkati oleh Tuhan, bahkan penyakit dilalukan dari antara kami. Kami percaya bahwa rencana-rancangan Tuhan terus berjalan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah ini, kami taruh dalam tangan Tuhan. Biar kiranya kuat kuasa Roh Kudus ambil alih semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Hamba mentabiskan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan ucapan syukur kami, untuk menaikkan puji-pujian kami, sebab Engkau yang layak kami agungkan, yang layak kami tinggikan. Pada jemaat Tuhan, sama-sama kita angkat pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kau yang layak kami agungkan Tuhan, segenap hati kami, segenap jiwa kami, kami mau agungkan Engkau. Haleluya. Oh, Jesus. Kami agungkan Engkau, Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sama-sama umat Tuhan, kita mau angkat pujian ini kembali. Kita mau katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa
Haleluya. Kita mau angkat pujian ini, kita mau tinggikan Dia. Sebab Dia gunung batu kita. Oleh sebab itu kita mau percaya, hati kita percaya, Dia gunung batu kita, Dia kota benteng kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Oh. Sekali lagi kita angkat pujian ini sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara masih semangat memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau angkat pujian ini karena kita lebih dari pemenang. Kita sudah mengalahkan iblis oleh kuasa dari Yesus. Haleluya. Oh. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkit bagi rajanya, kita lebih dari pemenang.
kita mau deklarasikan bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita hadir dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu yang boleh kita rasakan sepanjang hari, sepanjang minggu berjalan, dan dalam semua aspek kehidupan kami Bapa. Kami tahu Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Bapa, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin memberikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa. Mungkin ini tidak bisa mengembalikan semua, tidak bisa membalas semua berkat dan kebaikan yang Engkau berikan kepada kami Bapa. Tapi ini biar Engkau terima sebagai korban ucapan syukur kami, sebagai pemberian kami yang tulus Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biar persembahan ini juga Tuhan boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, kami mau memberi dengan hati yang sukacita sambil mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku kekudusan-Mu Bapa, penuhiku
Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya apa yang kami dengar, kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Firman-Mu ya dan amin. Oleh sebab itu, biar kami memberi telinga sebagai seorang murid untuk dengar firman Tuhan, memberikan hati kami sebagai seorang hamba untuk benih-benih unggul firman Tuhan ditaburkan. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami siap dengan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan melihat pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan kepada saudara demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Achan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen. Disitulah di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun menggoyahkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini, penyebab kehancuran hidup. Kalau dalam kitab suci kita atau Alkitab, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru, dosa dan hukuman Achan. Hari ini kita akan melihat penyebab kehancuran hidup. Bapak Ibu Saudara kesalam Tuhan, kita sudah lihat pembacaan firman Tuhan sejauh ini, dan kita memperhatikan dan kita akan mempelajari apa saja yang menjadi penyebab kehancuran di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang percaya lewat peristiwa yang terjadi di zaman Yosua. Dalam kehidupan orang percaya, atau kalau kita bertanya kepada seseorang, maukah kita mengalami kehancuran? Tentu dengan yakin dia akan menjawab bahwa dia tidak mau. Dia tidak akan mau mengalami kondisi seperti itu. Tetapi pernahkah kita menyadari seringkali apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, saudara, sesungguhnya mengarah kepada hal-hal yang demikian, ya, mendatangkan kehancuran di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, kerjakan, tanpa kita sadari mengarah kepada kehancuran di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, atau mungkin di dalam usaha bisnis kita, bahkan di dalam pelayanan.
Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar. Jangan sampai apa yang kita lakukan kerjakan, kita tidak menyadarinya. Supaya tidak terlambat, mari kita perhatikan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, salah satu penyebab kehancuran yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, dalam aspek hidup kita, beberapa aspek hidup kita, terjadi hal yang kita tidak inginkan. Dalam pembacaan ini kita melihat di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Saudara perhatikan, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Coba kita lihat, bandingkan dengan pasal 7 ayat yang ke-21. Dikatakan, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semua itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Saudara, penyebab kehancuran yang pertama adalah tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kita sudah dengar tadi di dalam pembacaan Yosua pasal 6 ayat yang ke-18 sampai 19 itu ada larangan kepada bangsa Israel yang akan menyerang kota Ai. Ada penyampaian kepada mereka. Dan apa yang terjadi, saudara, kita sudah baca di dalam ayat yang ke-21 tadi, dikatakan yang dilakukan oleh Akan setelah ditanya oleh Yosua bahwa dia melihat barang-barang jarahan itu, jubah yang indah, buatan Sinear dan 200 sikal perak, batang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Saudara, ketika Akan melihat jarahan itu, muncul keinginannya untuk memiliki. Padahal itu sudah dilarang. Nah, kehancuran hidup Akan itu dimulai dari sikap yang tidak mentaati firman Tuhan. Sekali lagi, sebelum bangsa Israel menyerang Yeriko, Tuhan sudah memperingatkan bahwa semua barang jarahannya itu tidak boleh mereka ambil. Karena semua itu harus dibawa ke rumah perbendaharaan Tuhan. Tetapi kenyataannya setelah mereka melihat barang-barang jarahannya, khususnya Akan ini, dia tertarik, saudara. Keinginan membuat dia tidak taat terhadap firman Tuhan. Sehingga dia mengambil dan menyimpannya di kemah. Saudara, prinsip daripada dosa yang dilakukan Akan jelas, saudara, sama seperti apa yang terjadi di Taman Eden. Awal kejatuhan manusia, ketika mereka melihat timbul keinginan, timbul minat untuk mengambil buah yang sesungguhnya dilarang oleh Tuhan. Dari sini, saudara, kita melihat bahwa akibat dosa ini tidak pernah berdiri sendiri. Ada rangkaian-rangkaian yang dilewati. Seringkali dosa juga berakibat atau punya efek kepada orang lain. Entah itu secara langsung atau tidak. Kejatuhan manusia pertama, kalau diceritakan oleh Alkitab yang kita baca, dilakukan oleh Hawa. Tetapi sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, ini adalah tanggung jawab daripada Adam. Jadi ada keterkaitan semuanya. Prinsip dosa yang ada diceritakan
di dalam Alkitab sekali lagi tidak berjalan sendiri. Kita lihat bagaimana Adam akhirnya dikutuk karena dosa, bukan karena Adam yang melakukannya, tetapi Hawa. Demikian pula saudara dengan bangsa Israel. Dengan perbuatan satu orang ini, Achan, akhirnya mengakibatnya bangsa Israel mengalami kekalahan. Padahal penduduk Ai itu sedikit. Makanya Yosua hanya mengirim kira-kira 3.000 orang ke sana. Dia tidak mengirim banyak orang. Tetapi kita melihat terjadi kekalahan dalam perang bangsa Israel dengan Ai karena apa? Dosa yang dilakukan oleh Achan. Tidak main-main saudara. Nah oleh sebab itu penting bagi kita sebagai orang yang percaya memperhatikan firman Tuhan dengan dengaran dan kita taat. Lakukan saja di dalam ketidakmampuan kita, kekurangan kita. Kita lakukan aja semampu kita. Pasti Tuhan akan memampukan kita untuk menggenapi atau untuk melaksanakan sehingga kita mencapai titik kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, penyebab kehancuran yang kedua, kalau kita melihat dalam pembacaan ini, ayat yang pertama sudah jelas dikatakan, tetapi orang Israel berubah setia. Yang kedua adalah berubah setia. Inilah yang menyebabkan kehancuran dalam kehidupan bangsa Israel. Berubah setia juga bisa menyebabkan kehancuran dalam hidup kita. Ini saudara berlaku dalam berbagai aspek kehidupan kita. Sekali lagi baik pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Kalau kita berubah setia, siap-siaplah saudara, kita akan menanggung akibatnya. Cepat atau lambat, itu akan membawa kehancuran dalam kehidupan kita. Nah, kalau melihat dalam bahasa Ibrani untuk kata setia dipakai kata emunah. Dan di dalam bahasa Yunani dipakai kata pistos yang mengandung arti berpegang erat terus-menerus, juga layak dipercaya, tegar atau kukuh. Nah, dalam konteks bagian pembacaan Alkitab pada hari ini, Yosua telah memerintahkan agar orang Israel menjaga diri mereka dari segala keinginan untuk mengambil, kata firman Tuhan, barang-barang yang dikhususkan. Nah, sebab semua itu akan diletakkan di rumah Tuhan. Jadi sudah dari awal Yosua menyampaikan, menghimbau, mengingatkan kepada pasukan yang akan diutus menyerang kota Ai ini, Bapak Ibu, untuk mereka jangan coba-coba mengambil barang-barang yang akan dikhususkan bagi Tuhan. Tetapi itu yang terjadi. Itu yang akhirnya dilakukan oleh Achan. Dan bukan dia mengambil saja, saudara, dia sembunyikan di kemah yang dia tempati. Dia simpan di tanah. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali terjadi seperti apa yang diceritakan. Sebelum kita sukses, sebelum kita diberkati, kita begitu setia kepada Tuhan. Sebelum kita mencapai posisi tertentu di dalam pekerjaan kita, ketika kita mulai bekerja, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mulai dari gaji yang ya hanya cukup sampai mungkin berlebihan, mulai kita tidak setia. Tetapi dalam perjalanan proses itu, kita terus berusaha untuk melaksanakan, melakukan apa yang menjadi keyakinan kita. Tetapi pada satu titik, ketika itu sudah terjadi, sudah tercapai, banyak orang mulai tidak setia. Banyak orang sudah mulai mengingkari janjinya. Waktu belum ada kendaraan dikatakan, kalau Tuhan berkati saya akan rajin membawa keluarga saya beribadah kepada Tuhan. Karena saat ini masih menggunakan roda 2 motor, saya tidak bisa membawa anak-anak saya. Hanya bisa suami istri. Terbatas Bapak Ibu. Dan berdoa. Dan akhirnya Tuhan memberkati. Tapi justru berkat Tuhan yang ada pada orang itu, justru sebaliknya
bukan membawa dia lebih dekat kepada Tuhan, tapi justru membawa dia semakin jauh dari Tuhan. Bahkan lama-kelamaan, hari-hari ibadah dia sudah tidak muncul. Nah, ini yang terjadi. Ada juga yang berjanji kepada hamba Tuhan, waktu awalnya dia masih kontrak. Dia katakan, kalau Tuhan berkati saya dan saya memiliki rumah, saya akan gunakan rumah saya juga untuk dimasukkan dalam jadwal ibadah rumah tangga. Ada memang yang akhirnya memenuhi janjinya, tetapi ada juga yang tidak memenuhi janjinya. Tanpa disadari apa yang mereka lakukan itu merupakan embrio kehancuran dalam kehidupan keluarga ini. Dia berubah setia, saudara, justru setelah dia diberkati oleh Tuhan. Justru ketika ada tawaran-tawaran yang sesungguhnya itu dilarang oleh Tuhan, melanggar firman Tuhan, tetapi akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengambilnya. Dia mempertaruhkan keyakinannya, dia mempertaruhkan janjinya kepada Tuhan demi dia mencapai kesuksesan di dalam hidup dengan jabatan yang akhirnya dia bisa raih dengan cara-cara sesungguhnya yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara keselam Tuhan, jangan sampai kita berubah setia. Dia setia, saudara. Dia tetap setia kepada kita. Tetapi lewat peristiwa yang kita baca, akhirnya akibat dari ketidaksetiaan dari Ahan, maka keluarganya mengalami atau mendapatkan dampak dari ketidaksetiaan daripada Ahan. Bahkan bangsa Israel keseluruhannya menerima akibat daripada seorang yang bernama Ahan ini, yang tidak setia kepada firman Tuhan. Nah, yang ketiga kita lihat di dalam ayat yang ketiga, dalam Yosua pasal yang ke-7. Dikatakan demikian, kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah bangsa itu pergi, biarlah kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Saudara, orang-orang yang dipercayakan untuk mengintai kota Ai, yang disuruh oleh Yosua untuk melihat situasi kondisi yang ada, mereka kembali setelah mereka mengintai, mereka mungkin mengkalkulasi kekuatan musuh, dan mereka datang kepada Yosua dan menyampaikan, katanya tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Katanya jangan disusahkan lagi ya teman-teman yang lain lah dari bangsa Israel, biar mereka mungkin beristirahat. Katanya sebab orang-orang di sana sedikit saja. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara, salah satu juga penyebab kehancuran adalah meremehkan. Pasukan yang disuruh oleh Yosua untuk mengintai kota Ai pulang membawa laporan bahwa karena mereka sedikit, nggak usah ya kita capek-capek mengirim begitu banyak pasukan di sana, hanya beberapa saja, dan mereka percaya diri bisa atau mampu mengalahkan kota Ai. Ini saudara keselam Tuhan yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang kita meremehkan situasi kondisi yang ada. Mungkin kadang-kadang kita meremehkan orang lain, tapi justru saudara sebaliknya, dia lebih mampu atau punya kemampuan dari kita. Kadang-kadang kita cepat sekali melihat seseorang dan melihat titik-titik lemah, dan kita merasa kita kuat, kita bangga, kita mampu, sedangkan orang itu tidak. Bapak, Ibu, saudara keselam Tuhan, ada 2 alasan mengapa bangsa Israel meremehkan Ai. Yang pertama, kalau kita lihat bahwa orang-orang yang ada di Ai itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi mereka memandang tidak perlu menyerang, tidak perlu mereka menghantam mungkin bangsa Ai ini dengan kekuatan penuh dari tentara Israel. Ya, mungkin juga ada orang berpikir, ya nggak usah, kasihlah yang kuat-kuat, kasih ada anak buah yang pergi. Ya, punya kemampuan yang sedang lah. Tidak perlu kita mengirim pasukan yang khusus
atau pasukan elit yang punya kemampuan bertempur. Tidak perlu karena mereka sedikit. Ya, kita meremehkan orang, meremehkan musuh, ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena mereka baru saja mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Persoalan yang kedua, seperti apa yang saya katakan, karena mereka baru saja mengalami kemenangan melawan Yeriko. Ini masalahnya. Satu, karena mereka melihat kota Ai, mungkin pasukan penduduknya sedikit. Yang kedua, mereka baru saja mengalami kemenangan yang luar biasa dengan mengalahkan kota Yeriko yang pertahanannya begitu kuat, saudara. Artinya, menurut mereka di atas kertas, catatan-catatan mereka pasti menang. Mereka sudah pasti, mereka sangat yakin bahwa mereka pasti menang. Mereka terlalu percaya diri karena memang baru saja mengalahkan kota Yeriko. Tapi mereka tidak sadar kota Yeriko itu dikalahkan bukan karena mereka bertempur. Mereka hanya disuruh mengelilingi benteng Yeriko. Dan terakhir mereka hanya disuruh bersorak-sorai. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan sangat berbahaya ketika kita meremehkan sesuatu. Kita menganggap kita mampu, mengandalkan kekuatan kita, itu sangat berbahaya. Itu awal kehancuran kita. Kita merasa ada kesombongan, congkak di dalamnya. Alkitab katakan orang yang congkak itu dibenci oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu Saudara kasih dalam Tuhan, sikap yang ada pada kita harus perhatikan. Jangan sampai tanpa kita menyadari, justru sikap yang kita tunjukkan itu akhirnya menghancurkan apa yang sudah selama ini kita bangun. Rumah tangga yang kita sudah jaga sekian lama. Pekerjaan yang sudah dipercayakan bagi kita. Usaha yang sudah berjalan begitu baik. Tetapi kita memandang enteng situasi kondisi yang ada. Merasa kita sudah sukses dan akan sukses terus. Kita mampu melewati semuanya. Bahkan ada orang akhirnya tanpa disadari pelayanannya hancur karena hal-hal yang kecil dia anggap ini tidak penting, hal-hal yang sepele. Ada satu ilustrasi, saudara kasih dalam Tuhan, seorang pengendara sepeda motor itu jatuh bukan karena dia menabrak batu besar, tetapi ada akhirnya yang jatuh karena batu yang kecil kerikil. Itu batu yang kecil dia tidak perhatikan atau ada mungkin di tikungan. Seringkali orang yang mengendarai kendaraan bermotor itu jatuh. Bukan saja kerikil, pasir yang lebih kecil lagi. Sering orang mengalami kecelakaan di sana. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jangan bangun atau bentuk satu sikap suka meremehkan sesuatu. Kita harus fokus, kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh ketika kita menjalankan apa yang sudah kita lakukan, sudah membawa sebenarnya keberhasilan dalam hidup kita. Nah, hal yang terakhir yang ingin sampaikan kepada saudara, melihat pembacaan kita bagaimana bangsa Israel mengalami kekalahan setelah dia mengalahkan bangsa Yeriko, kota Yeriko, saudara menghancurkan kota Yeriko. Apa yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita ini? Ketika itu terjadi di dalam kehidupan kita, nasi sudah menjadi bubur katanya. Saya mau katakan kepada saudara, mari kita bangkit. Mari kita bangun kembali prinsip-prinsip dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembangkan lagi apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita buat ini sebuah pengalaman dalam kehidupan kita. Ketika itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, belum terlambat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Engkau mungkin bangkrut, engkau gagal, engkau mungkin akhirnya tidak bisa bekerja lagi, rumah tanggamu berantakan. Belum terlambat. Tangan Tuhan masih terbuka bagi saudara untuk datang, untuk mengubah kehidupan saudara, untuk mengalami satu terobosan di dalam kehidupan kita. Sikap seseorang, saudara kasih dalam Tuhan, akan memberi pengaruh besar ketika merespon situasi kondisi yang ada. Apakah dia bisa bangkit atau sebaliknya, dia akan lebih terpuruk lagi. Oleh sebab itu kita harus membangun satu sikap yang benar. Satu sikap tentunya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan.
Karena mengalami keterpurukan bangsa Israel, saudara, ketika mereka kalah dari kota Ai, yang pertama yang dilakukan oleh Yosua, kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, dikatakan Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Saudara perhatikan ayat yang ke-7, dan berkatalah Yosua, Tuhanku Yahweh, Elohimku Yahweh, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Saudara, yang dilakukan oleh Yosua, pertama-tama ketika mereka sudah mengalami keterpurukan, kehancuran, kegagalan, kekalahan, masih ada kesempatan. Kita harus bangkit. Bagaimana caranya? Yang dilakukan oleh Yosua adalah dia membuka hati kepada Tuhan. Dengan dia mengoyakkan jubahnya dan sujud dengan muka sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bukan hanya 1-2 jam, saudara, dia lakukan itu. Dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya. Dia membuka hatinya kepada Tuhan. Nah, di dalam kekecewaannya, dalam kesedihannya karena kekalahan, Yosua tidak menyalahkan siapapun. Melainkan kita melihat dia membuka hati dengan sujud di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah mengalami kondisi seperti ini, karena itu jangan lagi mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, atau mungkin menyalahkan situasi kondisi yang ada. Yosua tidak melakukan itu. Dia datang kepada Tuhan, membuka hatinya. Dan hal yang kedua yang dilakukan Yosua itu, dia tidak kompromi dengan dosa. Jangan lagi kita akhirnya masuk kepada lubang yang sama. Di dalam pasal 7 ayat 24 dikatakan, kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Sera dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya dan yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Ahor. Ayat 25 perhatikan, berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Yosua akhirnya bisa bangkit. Setelah dia menyerahkan, membuka hatinya, dia datang sujud kepada Tuhan. Dan dia lakukan apa yang berikutnya? Bahwa dia tidak kompromi dengan dosa. Akibat perbuatan ini, Ahan dan keluarganya, semua harta bendanya itu dihancurkan. Kita tidak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena perbuatan kita akhirnya berakibat kepada keluarga kita. Karena perbuatan kita yang kita tidak jaga berakibat kepada orang-orang di sekeliling kita, saudara. Ya, sebabnya jangan sampai kita kompromi terhadap dosa. Itu yang akan membinasakan kita, keluarga kita, bahkan pelayanan kita. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Kita tidak mau keluarga kita hancur. Kita tidak mau usaha pekerjaan kita hancur. Bahkan pelayan sekalipun. Kita tidak mau, saudara, itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mau apa yang kita lakukan berdampak kepada orang lain. Kepada suami atau istri, kepada anak-anak kita. Nah, sebab itu, biar kiranya hari ini kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubah semuanya. Kita kembali lagi memperhatikan firman Tuhan. Kita kembali lagi kepada janji-janji kita kepada Tuhan. Jangan lagi kita tidak setia. Kita kembali lagi mulai memperhatikan, saudara, dengan serius. Jangan kita menyepelekan atau meremehkan hal-hal yang kecil, justru punya dampak yang besar di dalam kehancuran kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus bangkit sebagaimana Yosua. Dia membuka hati, dia mengunyahkan jubahnya, dia merendahkan diri kepada Tuhan. Dan apa yang dia lakukan, dia tidak kompromi, saudara. Apa yang dilakukan oleh Ahan,
Ahan akhirnya mengalami kehancuran, saudara. Apa yang menjadi miliknya, jadi bukan saja apa yang dia ambil, dia curi, tetapi yang menjadi miliknya sendiri, keluarganya, turut dimusnahkan, dilempari dengan batu dan dibakar habis. Kalau mungkin kita sudah dalam kondisi seperti ini, yang dialami oleh bangsa Israel, mari kita bangkit. Serahkan, buka hatimu, dan jangan lagi kompromi dengan dosa. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita, Tuhan menguatkan kita, dan Tuhan menyertai kita, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Sudahkah anak Anda beribadah hari ini? Jangan lewatkan kesempatan untuk setiap anak-anak dapat beribadah di Holy Kids Panama Online Service yang dapat diikuti melalui Zoom Meeting. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Doa malam online akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia bagian tengah. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, dapat dilakukan melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 405-123-7123 atas nama Faris Rombot dan Trisnowati. Dan untuk persepuluhan dapat dilakukan melalui nomor rekening 789-0808-292 atas nama Faris Rombot dan Joni Coasi. Bapak Ibu Saudara keselam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami ucap syukur, kami boleh mengakhiri ibadah pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau terus memproses kehidupan kami. Biar kiranya kami boleh mengerti, memahami rencana-Mu dalam kehidupan kami. Biar kiranya kami dapat melihat apa yang Engkau sedang siapkan yang terbaik bagi kami. Kami mau memperhatikan firman-Mu, kami mau melakukannya dengan setia, dan kami tidak menganggap enteng atau menganggap remeh hal-hal yang diperharapkan pada kami. Dan ketika kami sudah dalam kondisi seperti bangsa Israel, kami mau belajar seperti apa dilakukan oleh Yosua. Dia datang merendahkan diri kepadamu Tuhan. Dia mengoyakkan jubahnya, membuka hatinya. Dia sujud kepadamu Tuhan. Dan dia tidak kompromi lagi dengan dosa. Sehingga bangsa Israel bisa bangkit. Dan kami pun bisa bangkit. Memberkati seluruh sidang jemaat Efrata Panama. Memberkati siapapun yang sudah mengikuti ibadah online pada saat ini. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan tidak akan sia-sia. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan mereka. Yang membutuhkan pertolongan ditolong. Yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, para pemimpin kami dari pusat sampai di daerah, dari presiden, wakil presiden, sampai kepada RT RW. Perangkat-perangkat pemerintahan Tuhan berkati, ketika mereka mengambil keputusan adalah keputusan Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati kesejahteraan di bangsa kami ini. Ekonomi dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa.
Ini syukur kami padamu pada hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, tadakan tanganmu, arahkan hatimu, kita terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu turun dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa Yahweh di sorga. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan pimpinan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai reka fajar hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput para salehnya. Dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa mengucap syukur, menerima berkat dan mengakhiri ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.